Saya kira memang Perpres ini menurut saya agak berlebih-lebihan ya. Melatih masyarakat untuk bisa terlibat dalam sisi preemptif dan preventif. Lalu nanti terpelihara ketegangan tersebut. Ini yang menurut saya, ini kan tugasnya negara semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Sebagai upaya mencegah terjadinya gerakan ekstremisme yang mengarah pada terorisme dan sebagai acuan untuk kementerian atau lembaga terkait, pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Rencana tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2021 yang ditekan Presiden Joko Widodo pada 7 Januari. Pemerintah menilai saat ini belum tersedia unit aduan khusus tersebut sehingga masyarakat masih kesulitan dalam melaporkan dugaan tindak pidana terorisme di sekitar lingkungan mereka tinggal. Dengan adanya unit aduan khusus tersebut, pemerintah berharap masyarakat tak kesulitan lagi dalam melaporkan dugaan tindak pidana terorisme yang mereka temui di lingkungan sekitar. Berbeda dengan pemerintah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti justru menganggap berlebihan dengan dikeluarkannya Perpres anti-ekstremisme. Sebab menurutnya telah ada undang-undang anti-terorisme dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah, khususnya BNPT, sekaligus polisi terkait penanggulangan terorisme di Indonesia. Ia juga beranggapan jika nantinya pasti akan timbul berbagai masalah di masyarakat. Menurut saya agak berlebih-lebihan ya, karena sebenarnya kan sudah ada undang-undang anti terorisme dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah, khususnya polisi dan juga BNPT dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Demikian pula dengan Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Asfinawati, menyebut Perpres nomor 7 tahun 2021 yang diteken Jokowi berpotensi menimbulkan bahaya di kehidupan masyarakat, terutama mengenai pelibatan masyarakat untuk melaporkan kalangan yang diduga terlibat dalam kegiatan ekstremisme ke pihak kepolisian. Sama halnya dengan PP Muhammadiyah serta Ketua YLBHI, pegiat HAM Haris Azhar, juga menganggap bahwa Perpres anti-ekstremisme justru akan melahirkan konflik sosial karena menurutnya ini merupakan tugas negara. Sebab di negara sudah ada BNPT, bahkan di pihak kepolisian ada unit-unit khusus misalnya unit keamanan negara yang harusnya diminta untuk bekerja, untuk dipertajam, bahkan kalau perlu intelijen kerja diprofesionalkan. Jadi, menurutnya masyarakat bukan dimobilisasikan untuk melaporkan, justru masyarakat itu penerima hak dari kewajiban negara, sebab negara wajib mengamankan masyarakat, karena pasalnya masyarakat tidak punya kelengkapan untuk melaporkan tindakan ekstremisme. Mari kita mencoba memahami perpresnya dulu gitu. Yang mau dibidik soal ekstremisme kan masalahnya kemudian definisi ekstremisme itu kan sebetulnya sangat liquid ya, sangat cair yang saya mau gampangnya mau bilang belum jelas. Alih-alih mau menyelesaikan kekerasan atau ekstremisme yang tadi dalam definisi politis ataupun sosial, dia malah menciptakan konflik horizontal. Ini yang menurut saya, ini kan tugasnya negara semua. Yang bukan ekstremisme ini kita kenal baru 3 hari lalu. Udah jutaan dolar digelontorkan atas nama bantuan internasional. Ada penambahan fungsi-fungsi dalam negara, ada BNPT, bahkan di kepolisian juga ada unit-unit khusus. Juga peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme di Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta pemerintah dapat memberikan informasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ekstremisme, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Sama halnya dengan tenaga ahli KSP, Doni Gahral Adian, yang menyatakan jika masyarakat bisa terlibat dalam sisi preemptif serta preventif dalam ekstremisme berbasis kekerasan. Pihaknya juga menyebut, jika tindakan memolisikan bukan berarti masyarakat bertindak sebagai aparat penegak hukum. Dia menegaskan, akan ada edukasi yang tentu saja ada frame yang objektif untuk menghindari subjektivitas dalam masyarakat. Bukan mendidik masyarakat menjadi aparat penegak hukum, tapi melatih masyarakat untuk bisa terlibat dalam sisi preemptif dan preventif ya, dari ekstremisme berbasis kekerasan. Saya kira dengan edukasi ya tentu saja akan ada frame yang objektif begitu ya untuk menghindari subjektivitas.
ya, supaya kemudian tidak ada main hakim sendiri. Oleh sebab itu, dalam Perpres disebutkan adanya permasalahan yakni perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tentu saja untuk menyikapinya, melalui Perpres ini akan dilakukan pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tidak hanya itu, tentunya akan ada juga sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat. Hal ini sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tanah air. Dan semoga masyarakat Indonesia mampu memahami serta turut serta dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Berbagai kebijakan sudah ada. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang muncul Perpres yang membuka ruang memobilisasi warga untuk melakukan pelaporan kepada polisi? Dengan edukasi, ya tentu saja akan ada frame yang objektif begitu, ya, untuk menghindari subjektivitas, ya, supaya kemudian tidak ada main hakim sendiri, tidak asal tuding, tidak asal tuduh.